saya Kamarati Kusuma. Saya mau sharing nih, kalau kalian semua mungkin udah banyak yang baca berita online, dengar di TV, atau di radio, di bulan suci Ramadan ini, bahkan nanti mungkin dekat-dekat Lebaran tuh kan harga-harga bahan pangan nih kebanyakan naik ya. Bukan bahan pangan doang, bahkan BBM juga naik dan juga langka. Kalau kita ke pasar nih, minyak goreng, cabe, daging sapi, daging ayam, hampir semuanya ini mengalami kenaikan bahkan bisa 2 kali lipat. Terus belum lagi BBM, Pertalite yang diburu saat ini gara-gara harga Pertamax tuh naik. Jadi ya emang rada susah sih ya saat ini. Jadi aku mau ingetin juga buat teman-teman nih, mungkin juga harus pinter-pinter menyiasati uang gaji dan juga uang THR biar belanjanya cukup, bisa berlebaran juga dan kalau yang mau keluar kota, pakai kendaraan, pakai mobil, siap-siap juga tuh biar nggak ngantri BBM di SPBU. Jadi ya kita nikmatin aja lah. Semoga ini nggak lama. Semoga nanti setelah Lebaran semuanya sudah turun lagi harga-harga dan udah kondusif lagi. Oke, kalau menurutku sih pasti sebenarnya pemerintah tuh punya perhitungannya sendiri, punya alasan untuk menaikkan harga-harga gitu kan. Mungkin mereka istilahnya penyesuaian, tapi sayangnya kenyataannya yang dialami masyarakat termasuk mungkin kita, saya, ya kenapa sih naiknya tuh harus berbarengan. Jadi banyak banget kan mulai dari minyak goreng, urusan minyak goreng belum selesai, stoknya juga mungkin masih sulit, terus tiba-tiba bensin juga ikut naik, BBM naik, terus ada pajak juga naik, kemudian katanya juga kartu elektronik naik. Jadi kenapa semua tuh harus di waktu yang bersamaan gitu? Kenapa nggak mungkin satu persatu gitu? Apalagi kan kita juga mau lebaran. Nanti kan biasanya lebaran itu kan juga akan ada kenaikan kan, kayak harga daging sapi, cabai, pokoknya ya kita tahu lah udah ngalamin sama-sama gitu dari tahun ke tahun polanya kayak gitu. Jadi takutnya nanti ini naiknya timingnya kok kayak memberatkan gitu buat masyarakat. Ini baru awal Ramadan udah naik, nanti takutnya mau lebaran naik lagi gitu. Ya, lihat. Buat aku ya, ketika kenaikan harga terjadi saat kalau menjelang lebaran emang itu udah biasa gitu kan. Tapi kalau seandainya sekarang ada minyak naik, terus kayak BBM, terus kayak contohnya kalau minyak lah ya, itu kan kayak salah bagian dari makanan pokok kita. Proses produksi makanan udah pasti nggak jauh dari minyak. Nah, daya belinya kita juga jadinya kayak lumayan agak ngecekik ya kalau seandainya harga makanannya jadi mahal gitu gara-gara si minyak goreng. Terus habis itu belum lagi tadi ada BBM juga yang naik. Nah, kita untuk transportasi otomatis tuh pasti ada kenaikan juga, apalagi kalau seandainya naik kendaraan umum. Kecuali misalkan kalau di Jakarta kan enak tuh ada Transjakarta, kita masih bisa manfaatin itu. Tapi kalau yang sehari-hari misalkan mereka bawa kendaraan gitu, nah karena kos pengeluarannya lebih tinggi daripada yang biasanya, nah itu juga jadi kayak menekan kayak budget-budget lainnya, dan itu lumayan sih kayak lumayan apa ya, bikin kita kayak ya kok sampai kapan nih kayak gini gitu. Sedangkan kan kebutuhan tuh nggak cuma kayak buat makanan atau enggak cuma buat bensin doang, tapi ada juga pengeluaran lain yang juga kayak perlu biaya banyak. Ketika udah terpangkas sama itu semua ya otomatis kayak kita juga harus mikir ulang gitu gimana cara alokasi dananya yang tepat kayak gitu sih. Kira-kira ini kan 1 bulan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari beberapa minggu yang lalu, kenaikan harga sudah terjadi, tapi perlahan. Mulai dari minyak goreng yang naik, lalu bensin, Pertamax, terus harga daging sapi itu sudah mulai merangkak naik dari beberapa minggu yang lalu, artinya dari sebelum bulan Ramadan. Lalu di awal bulan Ramadan ini kenaikan harga bahan pokok semakin meningkat, pelan tapi pasti, apalagi nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana setiap tahun sudah pasti yang namanya harga sembako dan harga kebutuhan, terutama untuk kebutuhan Lebaran, itu sudah pasti naik. Yang sulit di sini adalah orang-orang yang memang berjualan atau memiliki usaha atau bisnis yang berkaitan dengan kuliner, terutama membuat kue-kue Lebaran. Itu sudah pasti harganya juga melonjak naik. Ini udah bisa dicek
di mana-mana harga kue lebaran sudah lebih tinggi dibanding tahun lalu. Lalu yang punya restoran untuk memasak bahan makanannya juga, harga bahan kebutuhannya juga sudah mulai tinggi. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Kalau mau naikin harga kasihan, karena daya beli masyarakat juga kan belum tentu masih baik-baik saja. Yang kita butuhkan di sini adalah naik gaji. Itu aja yang nggak naik. Nah, dengan naiknya harga kebutuhan otomatis pengeluaran kita pun bertambah, pasti. Yang kita keluarkan di bulan Ramadan tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu sudah pasti lebih banyak di tahun ini. Dengan banyaknya kenaikan ya. Dari minyak goreng aja udah naik drastis hampir 2 kali lipat. Kebayang nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama ibu-ibu nih, sekarang makin susah kehidupan. Gaji tidak naik, tetapi harga-harga pada naik. Ayo para pengusaha minyak, pengusaha apa kek, barang baku untuk kehidupan sehari-hari. Diturunkan tuh harganya, kasihan, jangan tinggi-tinggi untungnya. Kasihan kita berumah tangga ngatur uangnya susah. Gaji nggak naik, ingat itu pahalanya kan besar. Kalau untung dikit ibaratnya pedagang cara Rasulullah gitu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengeluaran lebih besar karena banyaknya kenaikan bahan pokok, terutama untuk Lebaran tahun ini beda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dunia usaha Juga sama, karena kita nggak mungkin nurunin kualitas, tapi harga bahan pokok untuk pembuatannya tinggi sehingga mengakibatkan permintaan pasarnya juga berkurang.